Mengejutkan. Presenter kondang yang juga dikabarkan sempat memiliki kedekatan spesial dengan pedangdut Dewi Persik Rian Ibram akhirnya angkat bicara terkait kabar dan isu kandasnya hubungan cinta Dewi Persik dengan sang kekasih Ruli yang pada akhirnya telah dibantah oleh Dewi Persik. Ya, di tengah kabar putusnya Dewi Persik dengan pilot Ruli yang sudah dibantah oleh Dewi Persik, Rian Ibram pun diam-diam memuji sosok Dewi Persik dan memberitahukan ke publik kebaikan DP yang selama ini diam-diam dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Lalu, seperti apa pujian dari Rian Ibram untuk Dewi Persik? Dan apa kebaikan Dewi Persik yang diketahui oleh Rian Ibram? Lalu, seperti apakah tanggapan Rian Ibram saat mengetahui kabar gonjang-ganjing hubungan Dewi Persik dengan Ruli yang santer dikabarkan putus dan sudah dibantah sendiri oleh Dewi Persik? Di sisi lain, yang lebih mengejutkan lagi, Saipul Jamil pun juga angkat bicara terkait ketidakhadiran Dewi Persik dalam agenda mediasi di hadapan polisi atas laporannya terhadap Dewi Persik dengan dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa kekecewaan Saipul Jamil saat mengetahui mantan istrinya itu absen dalam persidangan? Benarkah pula hal ini pun menjadikan Saipul Jamil semakin geram untuk menyeret mantan istrinya itu ke meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar kandasnya kisah cinta pedangdut Dewi Persik dengan sang kekasih Ruli memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini. Bagaimana tidak, di tengah usaha Dewi Persik yang tidak pernah gentar membela pria yang berprofesi sebagai pilot itu, kabar miring pun justru diterima oleh Dewi Persik yang dikabarkan kisah cintanya kandas karena seringnya tertangkap kamera sendirian saat menghadiri sebuah acara yang pada akhirnya sudah dibantah oleh Dewi Persik sendiri. Dan kabar kandasnya kisah cinta Dewi Persik ini pun ternyata juga membuat warganet pun kembali mengulik kisah lamanya terutama dengan presenter kondang yang juga rekannya saat memandu acara talk show yang tayang di salah satu televisi swasta yaitu Rian Ibram. Terlebih lagi, Rian Ibram pun sempat menampakkan mimik muka bahagia dan juga bercanda akan bertindak cepat alias satset saat mengetahui jika Dewi Persik sudah putus dari Ruli. Kalau kamu sendiri berarti sekarang saatnya aku untuk satset. Iya, itu berita dari mana gitu loh. Itu yang aku tanya itu berita dari mana. Aku cuma nggak tahu. Cuman kalau misalkan saat ini memang beliaunya lagi sibuk, kan lagi ada pembukaan dari maskapainya itu ke PERN gitu. Itu memang iya. Jadi jarang ketemu tuh memang iya. Ya menurut aku sih baik ya, karena fotonya aku aja masih dipajang sama dia gitu. Sebagai teman sahabatnya Dewi Persik, saya cuma mau bilang lu memang pingin, lu alhamdulillah. Jadi memang Dewi pada akhirnya menyelesaikan hubungannya dia yang kemarin ini karena dia, tahulah. Emang kamu yang pada kamu aku tahu. Ada yang dia alhamdulillah. Dia doanya Mas Rian tuh emang kayak gitu dari dulu. Karena Mas Rian tuh jatuh cinta sama gua, lu gitu. Iya. Dasar ya. Udah nih, udah wawancaranya. Iya. Enggak, kita jangan kita putus.
Enggak apaan. Kita sebagai sahabatnya Dewi Persik, kita cuma mau bilang terima kasih karena pada akhirnya. Jadi gosipnya ya dari lu. Enggak dari gue. Emang udah nyata. Siapa bilang gosip? Orang fakta. Enggak, itu mereka biasa. Mereka tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh. Karena kalau aku nikah, otomatis kan mereka kan nggak bisa. Apa? Kita yang mau kamu sendiri, kamu yang pengen sendiri. Tapi gimana ini Mama Kiki? Ya, mereka ini teman-teman aku ini udah biasa kayak gini, apalagi dia gitu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa Mas sih? Rian. Lu aja punya perasaan sama Rian. Orang Mas Rian, kan Mas Rian yang bolak-balik ngomong tentang si pilot itu mulu, lu sampai berantem sama dia lo. Siapa pilot? Aku mau kenal. Bukan kan gara-gara Oh jadi Rian berseteru sama pilot itu? Gitu. Oh my god. Pantesan putus gara-gara Bukan kan Rian dia- ya berarti ya. Kan dia telepon, yang angkat dia, di teleponan. Oh Rian tuh nelpon-nelponin Kak Dewi? Iya. Astagfirullahaladzim. Nikung. Astagfirullahaladzim. Ya ampun nikung memang. Ya kalau pilot yang ada mah Dewi yang telepon aku. Kamu pernah ngomong sacet-sacet? Gue aja lupa sacet-sacet. Siapa yang putus? Kamu putus dari siapa? Emang pacaran? Ya nggak tahu, belum pacaran. Ya nggak tahu, emang pacaran. Dia mah nggak pernah pacaran. Jadi maunya bertaruh langsung. Ya mungkin ya orang nggak pacaran. Aku nggak dengar kabar di mereka putus. Beneran aku aja nggak pernah tahu mereka pacaran. Emang mereka pacaran? Kalau mereka pacaran, aku yang marah. Ya, di tengah gonjang-ganjingnya kandasnya hubungan asmara Dewi Persik dengan Ruli, ternyata Rian Ibram pun juga memberikan sisi positif dari Dewi Persik yang tidak diketahui oleh publik. Salah satunya adalah Dewi Persik rutin membagikan makanan kepada semua orang di lokasi syuting pada hari Jumat. Selain selalu rutin membagikan makanan setiap hari Jumat, Rian Ibram pun juga mengatakan bahwa sosok Dewi Persik merupakan orang yang enak untuk diajak berbicara dari hati ke hati. Ya wanita hebat, wanita kuat kok. Orang kan ngeliatnya dia kayak galak kalau di media sosial, nggak, aslinya baik kok. Oh dia baik banget. Coba kalau teman-teman datang ke tempat kita syuting tiap hari Jumat, dia pasti berbagi makanan buat semua orang yang ada di situ. Jumat berkah, baik dong. Gak banyak artis, ya banyak artis yang melakukan hal itu dan dia salah satunya gitu. Maksudnya itu kan orang yang nggak tahu gitu. Enak, dia itu orang yang sangat baik sekali. Mau apa aja juga pasti enak maksudnya. Pokoknya intinya gini, apapun masalahnya dia tahu jalan keluarnya seperti apa. Di lain sisi, berhembusnya kabar hubungan Dewi Persik dan Ruli yang dikabarkan kandas memang berhembus karena seringnya DP kedapatan sendirian, terutama saat menghadiri acara pernikahan anak dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimana Dewi Persik menjawab kabar seringnya ia tidak ditemani oleh sang kekasih Ruli? Benarkah Dewi Persik pun juga menegaskan jika hubungannya dengan Ruli masih berjalan baik-baik saja meski diterpa kabar hubungannya yang dikabarkan kandas? Itu dari siapa sih usulnya? Katanya Mami lagi jomblo, bener nggak sih? Aku disuruh jomblo sama Mas Rian. Ya karena memang aku kan kemana-mana selama ini sendiri Mbak. Aku tidurnya memang sama Mami. Justru malah kemarin ada yang bilang aku serumah, aku kayak gini gitu. Malah gosipnya sekarang kemana-mana sendiri. Yang bener yang mana gitu. Ya baik-baik aja, ya biasa aja. Berhubungan ya. Kan ada kabar berita itu. Gak tahu beritanya dari mana. Berarti nggak bener ya Mami? Ya mungkin doanya mereka kali. Kalau aku sih putus ya nggak apa-apa. Kalau misalkan harus nikah ya nggak apa-apa juga. Jadi terserah gitu. Jadi terserah jodoh aku gitu sayang. Aku nggak bisa nyuruh orang itu bersama aku, nggak bisa nyuruh orang itu bertahan dengan aku. Sementara itu, selain angkat bicara terkait dugaan kandasnya hubungan Dewi Persik, Saipul Jamil pun angkat bicara terkait ketidakhadiran Dewi Persik dalam agenda mediasinya yang digelar pada hari ini di depan polisi. Lantas seperti apa kekecewaan King Saipul Jamil saat mengetahui mantan istrinya itu absen di agenda mediasi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Meninggalkan romansa kisah percintaan Dewi Persik dengan sang kekasih Ruli yang dikabarkan kandas, namun telah dibantah oleh Dewi Persik. Permasalahan pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur itu tentu bukan hanya perihal kisah cintanya. Ya, Dewi Persik sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh mantan suami yang juga seterunya dalam permasalahan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Saipul Jamil ke Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Memasuki proses mediasi pertamanya yang dilangsungkan kemarin, sayang seribu sayang, Saipul Jamil hanya bisa gigit jari saat mengetahui tidak bisa melanjutkan mediasi karena sang mantan istri Dewi Persik tidak juga muncul dalam agenda di depan polisi tersebut. Lantas seperti apa kekecewaan King Saipul Jamil saat mengetahui mantan istrinya itu absen? Bahkan menurut Saipul Jamil sudah dilayangkan jauh sebelum proses mediasi perdananya itu. Tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa ada somasi, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini, kemungkinan nanti saya akan ke rumah Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga. Karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi karena tadi nggak sempat ke rumah, jadi kita ketemunya di sini. Jadi kalau tanggapan kita belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum, kami tim kuasa hukum mempelajari somasi dari yang bersangkutan. Tapi dibuka aku, ya? iya aduh. Nanti mungkin kita yang buka, nanti Ini kita yang live. baca, kita yang pelajari. Aku merasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. Ya, yang jelas memang saya ini ya, justru saya nggak enak sama pihak Polda ya, karena ini pihak Polda yang mengundang kami gitu loh, dan memang ini sudah ranahnya penyidik Polda untuk memberikan ruangan untuk kita bertemu, apakah masih bisa dibicarakan baik-baik atau tidak gitu. Ternyata hari ini kami diundang, dari mulai tanggal 14 kami sudah diundang. Saya dapat undangan tanggal 14 dan pihak sono pun juga dapat undangan gitu. Nah, karena saya orang yang patuh hukum, ya saya harus datang. Ya, itu artinya memang sepertinya pihak mereka, pihak DP ini sangat menyepelekan undangan dari pihak Polda ya. Karena apa? Kami dapat informasi bahwa pihak mereka sama sekali tidak memberikan konfirmasi. Ya, Saipul Jamil menyimpan kekecewaan yang amat mendalam kepada mantan istri yang dinikahinya pada tahun 2005 sampai dengan 2008 itu. Terlebih lagi, Saipul Jamil pun sudah mengosongkan jadwal yang seharusnya bisa dipakainya untuk mengambil sebuah pekerjaan dan juga mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Dan seperti apa pula pesan Saipul Jamil untuk mantan istrinya agar tidak kembali absen dalam agenda mediasi di depan polisi yang akan digelar pada pekan depan. Aku intinya baik sama semua orang, itu pernah jahat, mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang nih belajar, kata Bang Sandi bilang sama aku. Mbak Neng sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Mbak Neng harus bisa memfilter. Kalau Mbak Neng yang dulu kan aku masih kecil ya, 18, 19 tahun pernikahan saya loh. Sekarang aku udah 36 mau ke 37. Logika kita sekarang jangan semua orang dibaikin. Kadang kala niat kita baik tapi belum tentu orang itu baik sama kita. Kalau bicara benar nggak apa-apa fakta, tapi kalau bicara nggak benar
itu bikin malu, Mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba mohon maaf, aku punya pasangan aku yang sekarang aja udah sampai, ini apa-apaan sih gitu. Ya betul, tapi kan intinya seperti saya dengan King Saipul Jamil, surat datang ke rumahnya. Kalau King Saipul Jamil tidak memberitahu, saya kan tidak tahu. Kan gitu ya. Artinya pada saat surat itu sampai rumah King Saipul Jamil, tidak disampaikan saya, berarti King Saipul Jamil memang tidak mau datang, udah seperti itu. Atau memang disampaikan ke saya sampaikan lagi. Untuk King Saipul Jamil ini ada undangan tanggal saya. Ayo kita, menurut King Saipul udahlah nggak usah lah. Kita cuekin aja, bisa juga seperti itu gitu. Berhentilah kau ya melakukan hal ceroboh ya. Berhentilah kau memfitnah orang. Ya, sebelum kau memfitnah orang, kamu introspeksi diri dulu, ya. Udah bersih belum? Ya, jangan menganggap diri Anda bersih, orang lain kotor, ternyata Anda lebih kotor. Ya, terus kalau mau ngatain orang, bercermin dulu. Ya, diri kita udah suci apa enggak? Ya, ingat-ingat dulu. Pernah enggak kamu melakukan dosa-dosa? Sementara itu, di balik permasalahan dengan Saipul Jamil, Dewi Persik pun kembali pamer bisa mendapatkan uang senilai 200 juta dengan cara mudah dan hanya dalam kurun waktu 1 jam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sementara itu, di balik permasalahan dengan Saipul Jamil, Dewi Persik pun kembali pamer bisa mendapatkan uang senilai 200 juta dengan cara mudah dan hanya dalam kurun waktu 1 jam. Hal ini lantaran Dewi Persik yang geram dengan banyaknya komentar dari warganet yang mengabarkannya putus dan gagal mendapatkan uang 200 juta setiap bulannya kelak jika Dewi Persik jadi menikah dengan sang kekasih. Makanya jadi perempuan jangan miskin dan menggantungkan pada laki-laki. Dewi Persik nggak dikasih duit 200 juta sama laki-laki, duit gue lebih banyak. Gue udah jadi ratu sebelum diratukan orang. Dewi Persik 200 juta cuma 1 jam, say. Dewi Persik 200 juta cuma 1 jam, say. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.